Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus saudara seiman yang baru pertama kali beribadah di HKBP Kernolong ini, kami Majelis HKBP Kernolong menyampaikan selamat datang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita berdiri. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Tauratnya yang kelima dan maksudnya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau dibimbing
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nat epistel minggu ini, yang diambil dari Amsal 25 ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Di ayat ke-6, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu ke-11 setelah Trinitatis 31 Agustus 2025. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui grup week dan seksi
serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Maka pembacanya adalah pada yang utama saja. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis, topik minggu Yesus Kristus pemimpin yang kekal. 4 Partangyangan Week, Selasa 2 September 2025 pukul 19 WIB. Di week 3 dilaksanakan di ruangan serbaguna dengan tuan rumah, keluarga Inang Nyonya Marpaung Boru Huta Julu dan keluarga Amang Mangapu Huta Soit, Inang Boru Rumah Horbo, sekaligus dilaksanakan penghiburan kepada keluarga. Rabu 3 September pukul 19 WIB, week 8 dilaksanakan di rumah keluarga Amang Dharma El Pardede, Inang Boru Huta Galung dengan alamat Jalan Johar Baru Utara 6, nomor 31, RT 0605 Jakarta Pusat. 5 berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Amang Gibson Sitorus dan Inang Ruth Yohana de Borusiahaan, warga jemaat week 3, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus, hari ini Minggu 31 Agustus 2025, pada ibadah Minggu pukul 7 WIB, gereja kita melayankan sakramen baptisan kudus khusus kepada satu orang warga jemaat kita, yaitu Gabrian Joe Prayogo Turnip, anak dari Amang Ruben Anggiat Maruli Turnip, dan Inang Magdalena Bening Prana Putri Boru Gultom dari week 7. 7 berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Daniel Raja Guguk, putra Amang Winston Luat GP Raja Guguk almarhum, Inang Nursia Boru Sinambela, anggota Jemaat HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, alamat Jalan Pulau Mentawai nomor 1, nomor 256, Perumnas 3, Bekasi, Jawa Barat. Dengan tunangannya Natalia Kristianti Agatha Boru Simbolon, putri Amang Washington GP Simbolon, Inang Helentina P. Boru Sihotang, anggota Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta week 6, alamat Jalan Sawiti Gang B, nomor 11, RT 03, RW 05, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara Partupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 di Gereja HKBP Setia Mekar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di Gereja HKBP Kernolong tanggal 6 September 2025 masuk pukul 8.30 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 8 jemaat yang pindah. Telah pindah dari HKBP Kernolong yaitu keluarga Amang Benian Johan Situmeang SH, Inang Eunike Lady Kartin Boru Tambunan SH, bersama 2 orang anak Nadine Yerine Situmeang dan Xavier Nathanael Situmeang, warga Jemaat week 8, alamat Johar Baru 4, nomor 24 Johar Baru, Jakarta Pusat, pindah ke Gereja HKBP Serpong, Villa Melati Mas. Tuhan Yesus memberkati. 9 Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, pada ibadah Minggu pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya, agar segera mendaftar ke Sintua Week masing-masing dan mengikuti katekisasi baptis pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 WIB di ruang konsistori. Demikian diberitahukan. 10 Peneguhan Sidi Khusus. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dalam ibadah Minggu pukul 18 WIB akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus kepada 3 orang anak warga jemaat. Demikian diberitahukan.
11. Pareheon Remaja. Sesuai dengan program Seksi Remaja 2025 akan melaksanakan Pareheon Remaja dengan tema Age Quod Agis Roma 12 ayat 1. Subtema Serve Creative. Adapun kegiatan remaja antara lain: 1. Pada hari Sabtu 6 September 2025 Fun Day. 2. Minggu 7 September 2025 penutupan Pareheon dalam ibadah pukul 9.30 WIB akan melayani sebagai penerima tamu, pengumpul persembahan, paduan suara, kata sambutan, dan doa syafaat. 12. Ibadah Padang Lansia. Sesuai dengan program Lansia tahun 2025, maka Seksi Lansia akan melaksanakan ibadah Padang pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 pukul 8 sampai selesai. Tempat Taman Budaya Sentul. Pendamping Inang Bibel Pro Rameria Pardede dan Inang Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang. 13. Kunjungan lapas. Sesuai dengan program Dewan Marturia, Seksi Sending akan melaksanakan kunjungan ke Lapas Cipinang pada hari Jumat 12 September 2025 pukul 13 sampai selesai. Tempat Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pendamping Pendeta Lamsar Edi Manulang. 14. Pertemuan Pelajar Sidi tahun 2025-2026. Dengan ini diberitahukan kepada orang tua dan calon pelajar Sidi tahun ajaran 2025-2026 bahwa pada hari Minggu 14 September 2025 selesai ibadah Minggu siang, bertempat di ruangan serbaguna akan dilaksanakan pertemuan pengajar orang tua pelajar Sidi dan pelajar Sidi. Demikian diberitahukan. 15. Iuran tahun dan sosial huria. Melalui warta ini diberitahukan kepada warga jemaat yang belum membayar iuran tahun atau boleh juga iuran bulanan dan sosial huria agar segera membayarkannya melalui Sintua Week masing-masing atau langsung ke ruang konsistori pada hari Minggu selesai ibadah. Demikian diberitahukan. 16. Panitia Pesta Gotilon dan HUT 106 tahun. Untuk mendukung Pesta Gotilon dan HUT HKBP Kernolong 106 tahun 2025 akan dilaksanakan pencarian dana dan kegiatan perlombaan antara lain: 1. Excel, makanan dan minuman dan juga souvenir. 2. Penjualan kupon yang akan dikumpulkan pada tanggal 14 September 2025. 3. Hari Sabtu 13 September mengadakan perlombaan merias nasi goreng, catur, karaoke untuk kategori anak dan dewasa pukul 13 WIB. 4. Hari Minggu 14 September pengumpulan celengan. 5. Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. 17. Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan rapat pendeta yang dilaksanakan pada hari Senin Selasa tanggal 1 sampai 2 September 2025, tempat Grand Forest Hotel, peserta Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang dan Inang Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Demikian diberitahukan. 18. Donasi panitia renovasi. Panitia renovasi Gereja HKBP Kernolong telah membuka rekening atas nama Bonar Simanung Khalid, Bank BCA Cabang Johar Baru dengan nomor rekening 7001020009. Perkiraan biaya renovasi adalah sekitar 1,9 miliar. Dana yang terkumpul melalui rekening panitia pertanggal 31 Agustus sebesar Rp132.608.093 ditambah $500.
Terima kasih Amang atas kerjasama dan partisipasinya untuk mendukung renovasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. 19. Ucapan ulang tahun. Majelis dan warga jemaat yang menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. 1. Daniel Stepanus Marpaung, putra Inang Nyonya Hutajulu Boru Marpaung, dari week 3 di Rumah Sakit Karolus, ruang Yohanes kamar 201. 2. Mary Boru Sibarani dari week 9 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran lantai 5 kamar 554. Dari 3 sampai 10 kita bawa dalam doa. 22. Bunga altar. Bunga altar hari ini dari NN week 7 sebagai ucapan syukur ulang tahun kelahiran yang ke-30 tahun dan cucu yang terdidik. Tuhan Yesus memberkati. Berita tambahan, melihat situasi yang tidak menentu, apalagi sore ke malam, karena itu untuk ibadah sore hari ini ditiadakan dulu dan disatukan dengan ibadah pukul 9.30 WIB. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kantong 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari BN 256 ayat 1 sampai seterusnya.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita di ibadah kita pagi ini kita ambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 hingga ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperbuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sekarang sedang berada dalam perasaan cemas dan takut karena kota kita sedang berada dalam situasi yang katakanlah mencekam. Karena tindakan-tindakan, karena demonstrasi, karena kekecewaan dan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, mengakibatkan memunculnya suatu gerakan yang mencoba melampiaskan emosi, amarah dan berbagai persoalan. Karena itu yang pertama, kita bersyukur masih bisa beribadah pada saat ini. Tadi pagi Pak RT datang ke saya, dia bilang, Pak kalau bisa ibadah online saja karena SPBU di Kramat Raya sedang ada pengumpulan massa. Akses masuk ke lokasi gereja tidak dapat dilalui. Saya bilang sama Pak RT, boleh-boleh saja tetapi itu terlalu mendadak. Karena itu saya bilang sama Pak RT, biarlah mereka yang hadir di gereja tetap beribadah, tetapi juga akan kami layani dengan live streaming. Dan itu kita sudah sebarkan ke jemaat. Karena itu bagi saudara-saudara Bapak Ibu jemaat HKBP Kernolong yang beribadah di rumah melalui live streaming, kita juga akan melayani nanti jam 9.30. Tetapi untuk ibadah on site nanti sore, karena melihat perkembangan beberapa hari ini, sore ke malam hari agak suasana memanas. Untuk nanti sore ibadah pukul 18 kita tiadakan
dan digabung untuk ibadah hari ini. Karena itu tetaplah waspada. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk besok-besok. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, kapan berhenti. Kita tidak tahu bagaimana segala sesuatu. Kita tidak boleh prediksi pergerakan-pergerakan, tuntutan dan kejadian-kejadian. Sebagaimana kita lihat dalam beberapa peristiwa, apakah melalui Facebook, Twitter dan Instagram, atau melalui berita terjadi pembakaran fasilitas umum dan milik pribadi. Karena itu pertama, jangan pernah ikut-ikutan menjadi pelaku yang tidak benar. Kedua, hindari tempat-tempat yang betul-betul kalau kita lihat tidak kondusif. Ketiga, kita coba untuk bersama-sama mengajak orang-orang di sekitar kita menjaga keamanan, ketertiban, supaya daerah kita juga jangan ikut terimbas. Yang keempat, sebagaimana saya sudah share kemarin, pesan pastoral dari Eporus, supaya kita tetap berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun ada hal-hal yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi, yang harus terjadi. Itu semakin memperkuat iman kita, memperkuat ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita dimampukan melewati masa-masa yang katakanlah sangat riskan, sangat mengkhawatirkan pada saat ini. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, persoalan seperti ini sudah terjadi ribuan tahun lalu. Kalau kita coba baca sejarah orang-orang Yahudi yang menjadi tujuan surat ini, Ibrani, Heber, itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Tulisan ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi pada zaman Rasul Paulus atau di awal-awal gereja berdiri. Tetapi sebelum gereja ada di tengah-tengah dunia, kehidupan orang-orang Yahudi pada dasarnya hampir sama seperti yang kita lihat. Mereka begitu militansinya, begitu sering bikin huru-hara, pemberontak, apalagi katakan kata-kata yang kita baca dalam Alkitab, mereka keras kepala. Karena itu peristiwa ini huru-hara di Yerusalem, baik di sekitarnya sering terjadi. Dan sampai sekarang kita lihat bagaimana ini terus-menerus terjadi. Karena apa? Banyak hal penyebabnya. Banyak hal. Ini secara bangsa Israel terjadi, tetapi juga di tengah-tengah gereja bisa terjadi. Ini menjadi acuan umum bagi orang-orang yang sedang berkembang pada zaman itu. Ketika jemaat di Yerusalem sedang berkembang, yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani. Mereka berselisih pendapat tentang apa? Berbagai hal. Yang pertama soal ajaran. Ada yang berkata mereka tetap Yahudi, ajaran perjanjian lama, menerapkan aturan-aturan perjanjian lama. Karena itu ketika orang menerapkan aturan perjanjian lama kepada orang-orang Kristen, di situ terjadi benturan-benturan. Contoh, di aturan perjanjian lama semua orang harus disunat. Sementara dalam perjanjian baru sunat tidak diperlukan. Oleh karena itu orang yang telah disunat merasa lebih hebat, lebih unggul, lebih utama, lebih kudus, lebih dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak disunat adalah orang-orang yang tidak benar. Ini menjadi pokok perselisihan. Yang kedua tentang kedatangan Yesus. Bagi orang-orang Yahudi yang selalu mengharapkan kedatangan Mesias, Yesus, yang sampai sekarang mereka masih tetap menunggu. Harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias. Benturan-benturan ini terjadi, akibatnya di gereja, di masyarakat, di tengah-tengah kota terjadi persoalan-persoalan, perselisihan, dan katakanlah gontok-gontokan di antara mereka. Karena itu penulis Ibrani berkata, kita baca secara menyeluruh Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13
Itu adalah kumpulan nasihat-nasihat bagi orang-orang Kristen. Yang pertama di ayat ke-7 dan ayat ke-17 renungan kita ini. Apa disebut? Hormatilah pemimpin-pemimpin. Pemimpin siapa? Apakah pemimpin gereja? Iya. Apakah pemimpin masyarakat? Juga iya. Apakah pemimpin keluarga? Iya juga. Semua yang mereka yang mempunyai peran-peran untuk memimpin, untuk mengarahkan, untuk membawa, untuk memberikan yang terbaik. Pertama-tama harus dihormati. Karena apa? Orang-orang Israel terkenal sebagai keras kepala. Mereka sering tidak mengakui pemimpin mereka. Tidak menghargai, justru memberontak terhadap mereka. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya orang Ibrani, dan kita sekarang harus menghargai, menghormati pemimpin-pemimpin. Boleh-boleh saja pemimpin tidak seturut dengan yang kita inginkan. Boleh-boleh saja pemimpin itu tidak benar menurut kacamata kita. Tetapi yang kita harus lihat bahwa mereka telah berbuat untuk kita. Walaupun banyak kekurangannya, walaupun banyak kelemahannya, tetapi kita harus pergagai perbuatan, pikiran, waktu, tenaga, apa yang mereka kerjakan untuk, apakah sebagai orang-orang di gereja, di masyarakat, di bangsa, dan di negara. Kalau kita lihat para pemimpin itu tidak benar, kalau kita lihat pemimpin itu tidak seturut dengan yang kita ingin, atau berlaku curang, jahat, dan pilih kasih, mari kita satukan kebersamaan melalui wakil-wakil, melalui saluran-saluran, melalui tempat-tempat tertentu. Jangan menjadi anarkis, harus melakukan kekerasan, pengrusakan, dan segala macam. Tidak menjadi benar. Yang kita hantam rusak, kita juga ikut rusak. Sama-sama siga. Mau arahnya kemana? Arahnya mau kemana? Sebagai orang percaya, kita tidak pernah diperintahkan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pengrusakan, kekerasan, atau penghancuran. Tetapi Yesus datang untuk memperdamaikan. Karena itu sebagai orang Kristen, bagaimana kita bersama-sama, semua orang, apakah pemimpin secara global, pemimpin secara lokal, pemimpin secara pribadi, memimpin keluarga, memimpin kumpulan, pemimpin segala apa yang diberikan peran-peran Tuhan kepada kita sebagai pemimpin. Kita harus berfungsi untuk mengarahkan, membawa, memperbaiki, dan mengajak mereka yang kita pimpin untuk semakin baik ke depan. Menghormati pemimpin bagaimana? Apakah kalau dia lewat kita harus hormat? Tidak. Tetapi kita taat aturan. Kita taat dalam norma-norma yang ditentukan. Kita mau lakukan yang terbaik bersama-sama dengan orang lain. Supaya apa program, apa kegiatan, apa yang kita inginkan bisa berjalan bersama-sama. Tidak ada satupun orang di dunia ini berhasil tanpa bantuan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa sukses dalam dunia ini tanpa ada orang-orang yang membantu. Karena itu sebagai pemimpin harus bersinergi dengan para yang dipimpinnya. Sebagai orang yang dipimpin harus menghormati orang-orang yang memimpinnya. Apa itu? Bagaimana kita bersama-sama mengerti program, kegiatan, aturan, norma, dan segala macam yang Tuhan berikan atau pemimpin berikan. Sekarang sebagai orang Kristen, pemimpin kita adalah Yesus. Ayat 8, Yesus kemarin, Yesus hari ini, dan Yesus selama-lamanya. Yesus menjadi pemimpin yang luar biasa, yang mempersembahkan segalanya bagi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana penulis Ibrani mengajak ini? Kalau orang-orang Yahudi
mempersembahkan korban bakaran melalui imam-imam. Itu kata penulis Ibrani. Untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan dosa. Tetapi pemimpin kita bukan mempersembahkan korban, dia sendiri yang jadi korban. Dia sendiri yang menjadi korban, dia sendiri yang menjadi persembahan, dia sendiri yang menyelamatkan. Sebenarnya kita harus lebih baik dari orang-orang yang hanya mempersembahkan korban bakaran. Kalau orang-orang Yahudi, orang Israel mempersembahkan binatang atau domba atau kambing. Tetapi orang Kristen dia ditebus dengan korban Yesus sendiri. Kalau Yesus menjadi pemimpin kita, apa kata penulis Ibrani? Coba kita baca yang sangat indah kata-kata ini. Di ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir, kata-kata, ucapan, apa yang keluar dari mulut, apa yang kita sampaikan kepada orang, memuliakan namanya. Menghormati, menghargai, memuji dan segala macam. Ayat 16. Apa kata penulis Ibrani? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Berbuat baik bisa saja berhenti tidak menyakiti orang lain, hormat kepada orang lain, tetapi tidak hanya sampai di situ. Harus memberi, punya aksi, punya tindakan, bukan hanya omong doang, bukan hanya berhenti dengan pasif. Orang-orang percaya, dia mempersembahkan korban kebakaran kepada Tuhan melalui bibirnya, ucapannya dan segala macam. Kedua, menghormati, berbuat baik. Yang ketiga, memberi bantuan. Persembahan orang Kristen ada 3. Itu kita temukan dalam Alkitab. Yang pertama, korban melalui ucapan, kata-kata. Itulah Mazmur kita baca, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dan segala macam. Ucapan, kata-kata adalah persembahan. Persembahan yang harum bagi Tuhan. Oleh itu apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita, ucapan kita harus memuliakan Tuhan. Persembahan yang kedua, Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh secara totalitas. Gerak, pekerjaan, kontak, hubungan ke orang lain. Itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, unak-unak di hati. Harus memberi secara langsung. Dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Oh, saya hanya bisa mempersembahkan korban, hanya bisa bantu dengan doa. Bisina subuh harowa. Bantu doa tidak. Tetapi aksi tidak. Itu makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak boleh hanya berkata-kata, tetapi memberi dan bertindak. Punya aksi, punya tindakan, dan punya dampak bagi orang. Karena itu hari ini kita sungguh luar biasa di tengah-tengah situasi ini. Kita buka hati dan pikiran. Yesus menjadi pemimpin kita. Yesus yang telah memberi dirinya menjadi korban. Menjadi persembahan, menjadi keselamatan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghormati, menghargai, mentaati Yesus sebagai pemimpin itu. Tetapi juga bagaimana kita menerapkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipimpin Tuhan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pemimpin yang agung itu menjadi acuan bagi kita semua. Dengan cara apa? Memuji, memuliakan namanya, selalu berbuat baik, dan memberi bantuan. Ini menjadi hal yang sangat indah untuk situasi yang kita hadapi. Kalau kita sekarang
semua kita, apa yang keluar dari mulut kita. Sekarang tidak lagi mulut, sudah dari jari-jari. Kalau selama ini gosip, ngomong segala macam, itu sudah masanya sudah selesai. Tetapi sekarang berubah jadi ke hati. Bagaimana situasi ini terlalu banyak membingungkan kita karena berbagai informasi, isu dan segala macam bersiliweran menghantam hidup kita. Orang Kristen jangan pernah menjadi sumber informasi yang tidak benar. Harus menjadi kemuliaan Tuhan. Ada berita-berita yang tidak benar, ada isu-isu, berita hoax dan segala macam. Kita hentikan. Kita langsung supaya keadaan semakin kondusif. Kedua, kalau ada orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, kekerasan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21. Jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan melalui perbuatan baik. Berbuat baik. Yang ketiga, sebaik mungkin apa yang bisa kita bantu. Membantu ketenteraman, membantu kebersihan, membantu memberikan informasi, membantu memberikan dan kebaikan kepada semua. Ini menjadi kunci yang sangat indah bagi kita hari ini. Di tengah-tengah situasi, mudah-mudahan kehidupan atau situasi ini semakin kondusif untuk ke depan. Dan ibadah kita tidak akan pernah berhenti, walaupun ada perubahan-perubahan tertentu. Dan pada hari ini kita sangat bersyukur kita bisa beribadah. Dan kita melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita, yaitu sakramen kudus, baptisan kudus. Hari ini kita akan melaksanakan baptisan kudus untuk satu orang anak Tuhan yang diberikan kepada keluarga ini. Karena itu apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pesan agung Yesus akan tetap berjalan, sebab Dia yang dulu, Yesus kemarin, Yesus hari ini, dan Yesus akan tetap di hari yang akan datang. Sakramen yang kita lakukan sekarang itulah bukti bahwa kita bersama-sama Tuhan setiap saat sampai hari dan seterusnya. Bersyukurlah keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptis hari ini. Karena di situasi apapun Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi ada tugas. Bukan hanya bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk tempat Tuhan berkarya melalui anak-anak, ada tugas yang besar. Sebab di sejarah penciptaan, Tuhan mencipta manusia dengan tujuan yang jelas. Beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi, kuasai dan peliharalah bumi. Yang pertama, kamu adalah alat Tuhan untuk meneruskan yang Tuhan sudah mulai. Tuhan mencipta manusia hanya satu kali. Manusia berikutnya kamu yang bertanggung jawab. Itu diberikan tugas kepada kita. Bagaimana kita meneruskan ini? Bagaimana kita membina, membimbing, mengajar anak-anak ini menjadi anak-anak Tuhan. Supaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang begitu besar, rancangan besar yang Tuhan rancang sejak dunia ini ada sampai akhir zaman akan terus berlangsung. Akan terus Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita. Karena itu dengan sepenuh hati kita terima dan kita dipakai Tuhan untuk alatnya meneruskan rancangan besar yang Tuhan berikan. Dan bagi kita semua, bukan hanya mereka yang menerima anak baptisan hari ini, bagi semua keluarga-keluarga, kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari seluruh rangkaian rencana besar Tuhan. Kita semua, mau atau tidak mau, Tuhan akan tetap berlakukan rancangannya. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa dengan cara yang. Makanya Yesus pernah menghantam orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, lalu Yesus berkata, ini kamu berkata bahwa kamu anak-anak Abraham, tetapi kamu tidak melakukan seperti bagaimana Abraham. Percayalah, dari batu ini Tuhan bisa berikan buat anak-anak Abraham. Dari batu-batu. Manusia tidak mau. Batu bisa Tuhan buat menjadi anak.
Itu artinya segala sesuatu Tuhan akan pakai untuk meneruskan rencana, rancangan besar Tuhan. Jadilah keluarga ini menjadi tempat Tuhan berkarya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di mana pada pagi ini kami boleh beribadah bersama dengan Engkau dalam ibadah kami. Di tengah-tengah situasi bangsa kami yang tidak menentu, yang sedang menghadapi gelombang-gelombang kekacauan melalui demonstrasi. Tetapi Engkau sungguh mengasihi kami. Pagi ini kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dimuliakanlah namamu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati kami Bapa, jemaat-Mu HKB Perkenolong ini, yang hadir pada saat ini dan yang beribadah di rumah, agar tetap setia dengan panggilan yang Engkau berikan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Engkau lah Raja bagi kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami untuk memahami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga yang pada saat ini, yang membawa anaknya untuk hadir ke hadapan-Mu, memberikan anaknya menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Itu adalah amanat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu yang bekerja melalui baptisan ini dan anak yang Tuhan berikan bagi keluarga ini. Anak yang senantiasa hidup dengan penuh sukacita, sehat, kuat, dan orang tuanya Engkau mampukan untuk membimbing, mengajar agar anak ini menjadi sukacita. Kami berdoa untuk keadaan kota kami, bangsa kami. Kalaupun pada saat ini sedang mengalami hal-hal yang bisa membuat kami takut dan merasa was-was. Tetapi Engkau, kami percaya Engkau akan bertindak berkuasa untuk menenteramkan, untuk memberi kedamaian, memberikan pemahaman bersama antara masyarakat dan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bukanlah hati para pemimpin kami untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah persoalan kemiskinan, pekerjaan, dan berbagai hal. Agar mereka senantiasa berpikir bagaimana memperbaiki kehidupan, bukan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Berkati semua bangsa kami, seluruh rakyat kami, agar senantiasa jangan terprovokasi dengan isu-isu, dengan berita-berita, dengan segala macam hal-hal yang menyesatkan. Tetapi Roh-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, kami memahami bahwa bangsa ini bisa berjalan, bisa menjadi sukacita, bisa damai sejahtera kalau kami bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dan elemen pemerintah berpikir bersama, bergerak bersama, dan bekerja bersama. Ampuni kami Bapa dari dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat, dari buku nyanyian sambil mengumpulkan persembahan.
kita sampai kepada acara baptisan kudus, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146 ayat yang pertama dan kedua. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah, ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah, ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Gabriel Joe Prayogo Turnip, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan pulang, kita bernyanyi sambil berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.